Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum bahan pakan dan formulasi ransum tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protein kasar. Tujuan dari praktikum acara protein kasar yaitu untuk menentukan kadar protein kasar di dalam bahan pakan dengan memperoleh total jumlah N yang terdapat di dalam bahan pakan menggunakan metode Kildall melalui tahap destruksi, destilasi, dan titrasi. Pengertian dari protein sendiri yaitu protein adalah senyawa organik yang terdiri atas unsur C, H, O, dan N. Protein tersusun atas asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Protein kasar adalah protein yang berikatan dengan senyawa lain di mana sebagian protein mengandung 16% nitrogen. Berarti, jika diketahui jumlah N-nya, maka jumlah protein sama dengan jumlah N dibanding 16%. Atau jika kita jabarkan menjadi jumlah N dikali 6,25. Sehingga nilai protein kasar bisa juga disebut dengan nilai hasil kali dari jumlah nitrogen di dalam bahan dengan faktor 6,25. Destruksi. Prinsip kerja dari destruksi adalah asam sulfat pekat dengan katalisator Kildall akan memecah N organik menjadi NH4 2 kali SO4 kecuali ikatan N rangkap 2, NO dan NO2 sehingga diperoleh reaksi sebagai berikut. Alat yang digunakan pada proses destruksi antara lain timbangan analitik, tabung Kildall, dan destruktor. Sedangkan bahan yang digunakan pada proses destruksi yaitu kertas saring bebas lemak, cuplikan bahan pakan seberat 0,5 gram, 20 ml H2SO4 pekat, dan seperempat tablet Kildall. Metode yang dilakukan pada proses destruksi diawali dengan penimbangan kertas saring bebas lemak. Setelah itu ditambahkan 0,5 gram bahan pakan, kemudian dilipat. Cuplikan bahan pakan yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam tabung Kildall. Selanjutnya, tabung yang berisi cuplikan bahan pakan ditambahkan dengan seperempat tablet Kildall dan 20 ml H2SO4 pekat, dan tabung Kildall disusun di rak dan ditempatkan pada kompor penangas. Tabung Kildall ditutup dan kompor penangas dihidupkan. Kemudian keran, pendingin, blower lemari asam dinyalakan. Proses destruksi dilakukan selama 1 jam dan diakhiri apabila larutan berubah menjadi jernih.
Sampel didinginkan sampai uap menghilang dan dilanjutkan ke tahap destilasi. Seluruh rangkaian dari destruksi dilakukan oleh laboran. Destilasi. Prinsip kerja dari destilasi adalah pelepasan senyawa NH3 dari NH4 2 kali SO4 yang dibantu oleh NaOH akan ditangkap oleh H3PO3 membentuk NH43PO3 sehingga diperoleh reaksi sebagai berikut. Alat yang digunakan pada proses destilasi antara lain Erlenmeyer dan destilator. Sedangkan bahan yang digunakan pada proses destilasi antara lain campuran larutan H3PO3, indikator mix, dan 25 ml Aquades. Proses destilasi ini terjadi di dalam alat bernama destilator. Metode yang digunakan pada proses destilasi dilakukan sebagai berikut. Setelah proses destruksi selesai, tabung Kiltech didinginkan terlebih dahulu. Setelah dipastikan dingin, tambahkan 75 ml Aquades pada tabung Kiltech. Tahap selanjutnya, siapkan Erlenmeyer yang telah diisi 50 ml campuran larutan H3PO3, indikator mix, dan 25 ml Aquades. Pasang Erlenmeyer dan tabung Kiltech pada destilator. Kemudian, keran dibuka. Tahap selanjutnya, hidupkan destilator dan turunkan tuas dispensing. Kemudian, turunkan tombol steam. Proses destilasi ini berakhir ketika Erlenmeyer mencapai 200 ml. Titrasi. Prinsip kerja dari titrasi adalah mengetahui jumlah N yang telah terdestilasi dengan cara titrasi dengan menggunakan HCl, sehingga diperoleh reaksi sebagai berikut. Alat yang digunakan pada proses titrasi antara lain Erlenmeyer dan Burette statik. Sedangkan bahan yang digunakan pada proses titrasi adalah HCl 0,1. Metode yang dilakukan pada saat titrasi diawali dengan burette diisi dengan HCl dan dicatat volume awal. Letakkan Erlenmeyer dan proses titrasi dimulai dengan memutar keran burette sambil Erlenmeyer digoyangkan. Proses titrasi ini berlangsung sampai terjadi perubahan warna dari warna hijau menjadi perak. Kemudian, hitung selisih volume HCl sebelum titrasi dan sesudah titrasi. Sekian video praktikum bahan pakan dan formulasi ransum acara protein kasar. Apabila ada materi yang belum dipahami, dapat ditanyakan pada saat diskusi. Tetap jaga jarak dan kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.